Izin bertanya, ketika saya belajar Islam, saya sadar bahwa ilmu Islam itu begitu luas. Jangankan Anda, saya juga begitu. Pertanyaan saya, skala prioritas ilmu yang hendaknya dipelajari setiap muslim apa saja ya Ustadz? Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya bacakan karena harapan Anda dibacakan. Baik. Ya betul, dalam Islam sangat luas sekali. Mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan misi dan visi kehidupan kita, baik persoalan akhirat kita, di situ ada ibadah kita, ada syariat yang mengatur tentang ibadah ritual, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang infak, tentang turunan dari haji, umrah, bahkan sholat nanti ada fardu lagi, ada sunnah lagi. Nah, terkait dengan ini syariat, maka ilmunya disebut dengan fikih. Fikih juga nanti ada qawaidnya, ada usul fikihnya, ada fikih terapan hukumnya, dibagi lagi nanti cabang-cabangnya, ada fikih nawazil, fikih aulawiyah dan sebagainya. Ya, terkait sholat babnya tersendiri, bahkan dibuka dengan wudu. Wudu ada berapa keterangan hadis lagi, terus sampai itu sangat luas sekali. Nah sekarang ada lagi yang muamalah, tentang ada akhlak dan sebagainya. Maka dari mana prioritas kita untuk memulainya? Pertama, ada yang pokok. Turunkan dari yang pokok-pokok dulu. Misalnya kalau ibadah, apa ibadah yang pokok, yang mengikat kita? Sholat. Ya, maka dari situ dulu. Ya, yang tentunya sebelum ke syariat kan ada tauhid. Pelajari tauhid dulu, itu jelas turunnya dari Al-Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, tauhid kita. Mesti ada ilmunya, mesti tahu, mesti paham. Maka belajar tentang Allah dan segala hal terkait dengannya, sifat-sifatnya, asmaul husna yang mulianya kan. Bagaimana yang diridhai oleh Allah, seperti apa keyakinan yang benarnya, ya, seperti apa mendekat kepada Allah, bagaimana cara meminta. Nanti di situ ada peta-peta dari ulama, dari yang dulu sampai dengan yang kekinian untuk menyederhanakan, ya. Dan ada yang klasifikasi sekarang disebutkan misalnya yang tauhid rububiyah, asma was sifat, tauhid uluhiyah, yaitu untuk memudahkan saja, semua wasilah. Maka belajar dari semua itu untuk mengenal Allah. Ya, di antara tujuan tauhid itu adalah bagaimana kita bisa meyakini dengan sesungguhnya, dengan kuat untuk menuhankan Allah saja, menetapkan Allah yang layak disembah, tidak selainnya. Ya, takdisul ma'budil haq, ya, membebaskan Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah dari segala penyembahan-penyembahan yang tidak terkait dengannya. Maka silahkan belajar supaya nanti mohon maaf tidak terjadi dikasih mie instan tiba-tiba berubah keyakinan. Hanya mendengar kata-kata aku mencintaimu tiba-tiba meninggalkan Islam. Ya, itu angin neraka, itu bukan angin surga. Cuma sedikit kalimat-kalimat langsung ditinggalkan. Hilanglah. Karena itu mohon izin, bukan mengecilkan kondisi tertentu, tidak, semua punya manfaat masing-masing. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bersikap dengan tepat dalam kehidupan. Karena itu belajar ilmu tauhid. Setelah itu belajar yang pokok dalam ibadah, sholat. Belajar fikih sholat dulu. Gak usah jauh-jauh dulu mempelajari hal yang gak kita butuhkan misalnya. Ya, apalagi terlampau mempelajari dan mendalami hal-hal yang sudah jelas. Ya, misalnya ada apa namanya gambaran-gambaran misalnya dalam syariat tentang kiamat dan sebagainya. Itu kita mesti tahu. Ya, tapi untuk membuat kita yakin supaya kita serius dalam hidup. Tapi nggak usah terlalu didalami, gitu kan? Tuh kapan didalami sudah jelas kok. Kamu yakini aja. Kiamat bisa terjadi kapan saja sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, Innallaha 'indahu ilmus sa'a, Quran surah ke-31 ayat 34. Allah yang hanya Maha tahu. Nabi memberikan isyarat saya di hari tertentu, tapi waktunya, kapannya, keberapanya, Jumat yang mananya, waktunya. Maka setiap Jumat evaluasi diri, mungkin hari ini terjadi. Ya, minimal kiamat kecil, yaitu wafatnya kita kembali kepada Allah. Jadi jangan terlalu kita memperdalam sesuatu yang pada akhirnya kita sibuk di dalamnya tapi lupa dengan yang pokok. Coba saya tanya baik-baik ya. Salat itu kan amalan yang dihisab, menentukan perilaku kita, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amalan pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Sampai sekarang berapa banyak orang salat yang tidak mengerti apa yang ia baca dalam salatnya? Jujur pada diri Anda. Coba katakan pada diri Anda, sudah berapa kali Anda sholat? Ribuan kali, ratusan ribu kali. Dari sekian banyak itu, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Yang Anda mengerti? Padahal sehari aja paling pokok 5 kali Anda sholat. Mau sampai kapan sholat? Ya nggak paham yang dibaca. Mau sampai kapan tidak mendapatkan kenikmatan sholat? Anda pengen khusyuk, tapi wasilah untuk khusyuk nggak pernah Anda dapati. Maka kenapa nggak Anda investasikan waktu? Sebulan ini saya pengen belajar fikih sholat dengan benar. Ya kan? Mulai dari takbir sampai dengan salam. Anda kumpulkan, baca lagi, pahami artinya. Jadi mengerti ketika dibaca Allahu Akbar, lisan mengungkapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi ya Allah, aku mengatakan Kau Maha Besar. Tapi aku mohon ampun ya Allah, selama hidup aku kadang merasa besar, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling angkuh, merasa yang paling hebat. Aku minta ampun ya Allah, aku taubat. Maka ketika Anda taubat meneteskan air mata, Anda membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku merasakan banyak dosa ya Allah, maka aku minta ampun, mohon jauhkan dari aku dan kesalahan-kesalahan yang aku perbuat seperti Engkau jauhkan dari timur dengan barat. Seperti itulah kenikmatan diraih.
Ya, seperti itu kenikmatan diraih. Sampai Anda merasakan bagaimana doa dipanjatkan dengan penuh kehusyuan. Minta rizki, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, minta rizki, minta perlindungan, minta rahmat, dan sebagainya. Ya, itu yang pokok. Ya, setelah itu kalau Allah titipkan kepada Anda misalnya harta ini ada kelebihan, ya masuk misalnya kewajiban untuk berzakat, maka belajar fikih zakat dari awal, belajar. Bahkan belajar zakat itu supaya bisa berzakat, itu boleh. Ya, niatkan kepada Allah, ya Allah saya pengen zakat, saya belajar fikih zakat, nanti Allah kasih kelebihan harta. Di situ Anda bisa tahu, oh ini harta sekian untuk berzakat, sekian, kapan boleh berinfak, ya, dan seterusnya. Dan dengan demikian, Anda belajar tahapan dari yang pokok dulu, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, ini belajar fikih teroris, ngapain itu kan? Belajar fikih ini, ngapain? Belajar yang kita butuhkan saja, yang kira-kira bermanfaat untuk kita. Kemudian profesi kita apa? Anda misalnya, mohon maaf nih, pengusaha, ya kan? Pedagang, maka belajar fikih bisnis. Jangan sampai nggak ngerti, masa nggak ngerti riba, ya kan? Nggak ngerti yang dilarang, mesti paham. Profesi Anda apa? Diplomat, belajar fikih diplomasi. Ya, Anda birokrat, belajar fikih birokrat. Banyak kok, di hadis juga ada, bahkan Imam Al-Bukhari punya bagian kitabnya, Kitabul Imarat, kitab menata negara. Anda birokrat ada di situ semua tuh. Diplomat ada, bagian diplomasi. Anda dokter ada. Ya, bahkan ada Kitabul Marid untuk bagian penyakit, riset, misalnya obat-obat tertentu, penyakit apa, ada kaitan dengan jiwa ataukah tidak. Ya, jiwa itu lebih repot dibandingkan dengan fisik. Ya, fisik bisa dicari dimanapun, tapi untuk jiwa yang hanya tahu kan Allah. Quran surah ke-17 ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, tentang jiwa. Qul ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Allah. Jadi kalau Anda ingin mendeteksi penyakit dalam jiwa, ya bukan penyakit jiwa yang dipahami orang sekarang, penyakit dalam jiwa, iri hati, dengki, ya kan? Ya, mohon maaf nih ya, dendam, riya, nifak itu nggak ada. Di rumah sakit silahkan cari, polinifak nggak ada. Ya, poli dendam, poli iri nggak ada. Anda masuk tanya ke dokter, aduh saya pusing kepala, apa gejalanya? Gejala kalau tetangga saya beli mobil baru saya pusing. Nah, itu nggak ada obatnya. Ya, di rumah sakit itu ada poli gigi, poli mata, poli jantung ada. Yang nggak ada cuma dua. Ya, satu poli hati, dua poligami, itu akan ditemukan tuh ya. Ya, kembali Anda belajar. Maaf ya, ini hanya candaan saja, tapi kembali kepada sisinya yang terpenting adalah ada bagian-bagian tertentu yang mesti kita pelajari dengan baik. Jadi itu yang prioritas. Setelah itu jadi turunan-turunan. Ya, Quran pertama ya bisa baca dulu. Ya, jangan Anda baca langsung pengen lompat ke ilmu tafsir. Ya, baca aja belum benar. Baca aja dulu. Ya, ini baca belum benar, baca terjemahan langsung jadi mufti. Boleh. Nah, ini gimana sih? Ya, Imam Al-Bukhari aja nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. 16 tahun nulis, setiap mau nulis satu hadis, salat dulu, baru tuliskan. Ya, Anda baca 16 hari jadi mufti. Ya, memberikan hukum dan sebagainya, nggak bisa begitu. Ada turunannya. Setelah baca, paham, boleh belajar baca sambil belajar isinya, boleh sedikit-sedikit ya, sampai menghayati, merasakan kenikmatan maknanya, sah-sah saja. Ya, setelah lancar bacaan, mulai menghafal, belajar ilmunya sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Saya kira kalau saya petakan tadi satu tauhid, setelah itu ke aspek ibadah yang pokok, fikih salat pelajari. Ya, kemudian passion Anda apa? Kalau pengusaha fikih zakat pelajari, travel tuh harus paham tuh fikih haji umrah. Jangan fikih dagang aja dipelajari. Ambil keuntungan ini itu jamaah dibiarkan itu kan? Enggak begitu, harus paham. Bisa tahu tentang tawaf, bisa ngerti ini itu, bisa paham tentang hukum-hukum dan bagaimana dan sebagainya. Jangan mengandalkan mutawif melulu. Dia harus mengerti proses-proses itu. Itu juga harus dipelajari gitu ya. Mohon maaf ya, sedikit memberikan arahan-arahan. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi setelah ibadah, masuk muamalah, sesuai passion Anda, pekerjaannya apa, belajar hukum Islamnya supaya bisa langsung diterapkan di pekerjaan Anda. Dan itu nanti hafal ilmunya dan praktikalnya juga bagus. Terakhir akhlak. Akhlak itu adab, akhlak. Adab dipelajari, akhlak tumbuh lewat ibadah. Jadi ciri orang Islam itu dari akhlaknya. Dari akhlaknya diantaranya ya. Jadi kalaupun ada orang sholat itu fungsinya untuk memperbaiki akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu lawan dari akhlak. Maka akhlak itu mesti muncul dari orang Islam. Ya, kalau ada rajin sholat tapi nggak berakhlak itu bermasalah. Karena itu mesti ada perbaikan pada akhlak, ya, mesti ada perjuangan-perjuangan untuk memperbaiki akhlak supaya lisan itu berakhlak, mata berakhlak, telinga berakhlak, hati berakhlak. Jadi kalau ada ajakan-ajakan memperbaiki akhlak itu benar, ya, dengan cara yang benar. Jangan sampai juga kemudian ada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai keislaman atau bahkan bertentangan dengan nilai Islam sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran banyak akhlak, bahkan Nabi dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh Muhammad SAW engkau punya budi pekerti yang sangat mulia, dan budi pekerti itu yang diminta oleh Allah untuk ditiru. Turun Quran surah ke-33 di ayat ke-21. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah kami tetapkan pada kepribadian Rasulullah itu adalah suri teladan yang terbaik. Apa yang diteladani dari Nabi? Dan antaranya akhlaknya.
Ya, di surat Al-Qalam Allah tetapkan kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Afatubsiru wa yubsiruna, atau kamu nggak sadar juga banyak pribadi yang baik. Karena itu pelajari. Imam Al-Bukhari sampai mengeluarkan salah satu hadis khusus untuk membahas tentang adab akhlak bimbingan dari Nabi. Nama kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu banyak sekali tatanan yang dicontohkan kepada kita bagaimana kita bisa meniru pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.